Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memegang peranan penting sebagai mitra sejati dalam mengarungi bahtera kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual untuk menjaga kehormatan, kesetiaan, dan adab terhadap suami. Kita sering mengaku ingin menjadi istri solihah, ingin mendapat ridho suami, dan masuk surga dari pintu manapun yang kita sukai. Namun, seringkali para istri atau wanita justru melakukan hal-hal yang berlebihan dan sebenarnya tidak layak dilakukan oleh seorang istri soleha. Antara lain, yang pertama, selalu melacak keberadaan suami. Istri sangat mencintai pada suami, itu boleh-boleh saja, asal dalam kadar wajar. Namun, bila seorang istri yang terus-terusan meneror suami dengan pertanyaan, "Kamu di mana? Sama siapa? Lagi ngapain?" setiap harinya beberapa kali, ini bisa menunjukkan sikap posesif yang bisa jadi masuk ke kadar berlebihan dan membuat pasangan merasa dipenjara. Kecuali kalau suami ridho dan justru senang diperlakukan demikian oleh istrinya. Cemburu yang tidak terkendali bisa merusak kepercayaan dan menimbulkan prasangka buruk. Islam melarang suudzon atau berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, selalu berkata kasar. Seorang istri solehah tentunya tidak marah-marah pada suami, apalagi menyindir dan menyuruh suami dengan kata-kata kasar, dengan alasan itu dilakukan atas dasar cinta. Seyogyanya, istri solehah tidak melakukan hal seperti itu. Istri harusnya tetap bersikap manis dan santun terhadap suami. Ketiga, menjauhkan suami dari ibu ataupun keluarganya. Karena kesal dengan mertua atau ipar, kemudian menjauhkan suami dari keluarganya sendiri. Tentu istri solehah akan menghindarkan diri dari perkara seperti ini. Tetaplah menjaga silaturahim antara suami dengan keluarganya dan juga hubungan suami dengan keluarga kita. Istri tidak boleh menghalangi suami berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau keluarganya, selama itu tidak mengganggu nafkah rumah tangga. Keempat, berprinsip tidak bisa hidup tanpa suami. Para istri harus ingat, cinta pada Allah itu adalah hal yang pertama, cinta pada Rasulullah yang kedua. Maka tidak ada kalimat tidak bisa hidup tanpa suami dalam hidup seorang wanita solehah. Karenanya, tetaplah menjaga cinta pada pasangan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Kelima, selalu menolak ajakan suami. Apapun alasannya, istri soleha semestinya bisa melayani suami dengan baik, terutama mengenai hasrat biologisnya suami. Kalaupun ingin menolak, pastikan karena alasan yang memang diperbolehkan syariat. Menolak ajakan suami untuk berhubungan tanpa uzur syar'i seperti haid, sakit, atau kelelahan berat termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak,
maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, tidak menghargai nafkah dan usaha suami. Meskipun penghasilan suami terbatas, istri harus bersyukur. Mengeluh atau menuntut berlebihan dapat melukai hati suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketujuh, bermuka masam atau berwajah masam di hadapan suami. Sikap wajah istri terhadap suami sangat mempengaruhi suasana rumah tangga. Islam menganjurkan agar istri menyambut suami dengan wajah ceria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka tersenyum kepada suami tentu lebih utama. 8. Membicarakan aib suami kepada orang lain. Menyebarkan kekurangan suami kepada orang lain termasuk dosa ghibah dan pengkhianatan terhadap kepercayaan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 9. Membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain. Hal ini menyakitkan dan merendahkan. Suami merasa tidak dihargai dan bisa memicu konflik rumah tangga. 10. Durhaka kepada suami. Durhaka adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam, terutama jika dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini mencakup tidak patuh, membangkang, atau menolak tanpa alasan syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya." Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan suami dalam rumah tangga. 11. Menghina atau merendahkan suami. Seorang istri tidak diperbolehkan merendahkan suaminya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan yang menyakitkan hati, membandingkan dengan pria lain, atau meremehkan upayanya adalah bentuk pelanggaran adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 12. Tidak menjaga kehormatan diri dan keluarga. Istri wajib menjaga diri dan nama baik keluarga. Islam menekankan pentingnya iffah atau menjaga kehormatan dan amanah dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkanmu bila engkau melihatnya, menaati perintahmu, menjaga dirinya dan hartamu saat engkau tidak bersamanya." Hadis riwayat An-Nasa'i. 13. Berbohong kepada suami. Kejujuran adalah dasar utama dalam membangun kepercayaan. Berbohong baik mengenai keuangan, pergaulan, atau hal lainnya sangat merusak keharmonisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang suka berkhianat dan berdusta." Quran Surat Yusuf ayat 52. 14. Mengabaikan kewajiban rumah tangga. Istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal pengasuhan anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 15. Keluar rumah tanpa izin. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya."
Hadis riwayat Tabrani. 16. Mengatur atau memimpin suami secara otoriter. Islam menetapkan kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. 17. Mengabaikan penampilan di hadapan suami. Istri dianjurkan untuk berhias dan mempercantik diri di hadapan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. 18. Tidak mendidik anak dengan baik. Kewajiban mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Istri tidak boleh menyerahkan seluruhnya kepada suami atau pembantu. 19. Mengancam ingin cerai tanpa alasan syar'i. Mengucap ancaman cerai kepada suami sebagai senjata dalam konflik adalah sikap tidak dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 20. Tidak mendukung suami dalam ibadah dan kebaikan. Seorang istri seharusnya menjadi pendukung spiritual bagi suami, bukan malah menghambatnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 21. Mengabaikan keluarga suami. Meskipun tidak wajib berkhidmat kepada mertua, istri tetap harus menjaga adab dan hubungan baik. Dan yang ke-22, menggunakan uang suami tanpa izin dalam jumlah besar. Istri wajib meminta izin bila ingin menggunakan harta suami dalam jumlah besar atau untuk sesuatu yang tidak mendesak. Sahabat Tafakur Channel, peran istri dalam rumah tangga sangat besar. Sebagai pasangan hidup, istri seharusnya menjadi penenang, pendukung, dan pembahagia bagi suami. Islam mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan menjaga akhlak, ketaatan, dan kejujuran, seorang istri bisa menjadi kunci keberhasilan rumah tangga di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka wanita-wanita yang saleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.